mengembangkan sistem informasi. Yang keempat, menggambarkan beberapa variasi dari sistem development life cycle. Berikutnya, menggambarkan beberapa fitur kunci yang sedang tren saat ini dalam pengembangan sistem. Ada spiral model, extreme programming, dan rational unified process. Yang terakhir yaitu menjelaskan bagaimana computer-aided system engineering case tools yang digunakan dalam pengembangan sistem. Nah, jadi SDLC itu sendiri adalah bagian dari pengembangan sistem informasi ya. Pengembangan ini didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk mengatakan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Alasan pengembangan sistem itu adanya permasalahan, adanya ketidakberesan, kemudian pertumbuhan organisasi untuk meraih kesempatan-kesempatan, dan adanya instruksi pimpinan maupun pemerintah. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari sini, sistem untuk membuat sebuah proyek ya, itu senantiasa dinamis dan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kebutuhan itu ada 3 ini ya, adanya permasalahan untuk meraih kesempatan dan adanya instruksi ya. Jadi sistem itu bukan sesuatu yang baku, bukan sesuatu yang harus kita berkiblat ke situ ya, karena di situ ada yang namanya error ya. Ada yang namanya error dan itu harus dibenahi dengan sistem yang lebih baru. Makanya di sini dikatakan bisa aja disusun sistem yang baru ataupun mengganti ataupun memperbaiki atau memodifikasi sistem yang ada. Berikutnya ada sistem analis dan sistem development. Jadi dalam sistem itu ada 2 hal yang pokok, yaitu sistem analis, yaitu upaya mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja dan masalah-masalah apa saja yang ada pada sistem. Jadi di sini sistem itu yang selama ini bekerja atau digunakan itu senantiasa dianalisis gitu. Jadi disesuaikan dengan proyek proyek-proyek tertentu ya, karena tiap proyek itu kan butuh sistem yang berbeda ya. Nah, ketika sistem tertentu ini diterapkan, apa yang jadi masalah di situ? Nah, kemudian kalau memang ada masalah itu nanti akan dijadikan sebagai catatan ya, catatan yang nantinya akan masuk ke dalam sistem development atau pengembangan sistem. Ya, jadi setelah dianalisis saja ada catatan-catatan itu. Nah, dari catatan-catatan itu kemudian dibuat langkah-langkah mengembangkan sistem informasi yang baru berdasarkan gambaran cara kerja sistem permasalahan yang ada. Jadi disesuaikan. Jadi dari error yang didapat, dari catatan-catatan sistem yang sudah dianalisis, itu nanti bisa dibuat langkah-langkah untuk mendevelopnya, untuk mengembangkannya. Ya. Jadi ini hubungannya apa dengan proyek yang kita buat. Dalam hal ini saya akan mengambil contoh adalah TA kalian. Ya. TA kalian itu saya yakin ketika kalian masuk ke metodologi penelitian, ada yang pakai sistem waterfall, ada yang pakai agile, ada apalagi ya metodologi-metodologi yang memang sudah beredar ya, Scrum dan sebagainya. Nah, itu uh, dari metode itu seharusnya kita tidak 100% ngikut gitu loh. Tidak 100% ngikut, tapi kita pakai metode tersebut, tetap pakai itu boleh, tapi tetap ketika dalam perjalanannya nanti disesuaikan dengan proyek yang kita buat
gitu ya. Karena saya yakin tiap proyek itu punya sistem atau perjalanan siklus penelitian yang berbeda-beda ya. Itu namanya sistem yang sudah ada dimodifikasi. Itu tidak apa-apa ya. Jadi tidak diikuti 100% gitu. Misalkan ada yang ngambil agile ya. Tapi agile ini tetap kalian modifikasi sendiri, bukan harus 100% sama. Ya kalau pas proyeknya itu bisa memakai agile ya, 100% bisa memakai agile ya silahkan dipakai. Tapi kan ada kalanya itu berbeda. Ada yang mungkin tidak bisa ditangani oleh agile itu, yang harus kita modif sendiri. Jadi sinilah kalian dituntut untuk lebih berkreatif, bukan monoton mengikuti sistem yang sudah ada. Nah, ini adalah konteks pengembangan sistem ya. Jadi di mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak itu ya, kalian itu diajarkan cara mengembangkan sistem, bukan mengikuti sistem gitu ya. Kalau mengikuti sistem gampang diikuti saja, tulisannya, teorinya bisa. Tapi ketika nanti diterapkan di penelitian kita, di TA kalian, itu belum tentu ya. Belum tentu sistem yang sudah ada sebelumnya ini mampu diterapkan di proyek kalian. Makanya dibutuhkan yang namanya sistem development. Siapa yang buat sistem development? Ya pelaku dari proyek itu sendiri, pelaku yang mengerjakan proyek itu sendiri gitu. Apakah itu menyalahi aturan? Tidak. Misalkan ada tadi ngambilnya waterfall misalkan. Nah ketika nanti diuji ternyata kok nggak sama persis sama waterfall, itu nggak masalah gitu. Selama Anda bisa menjelaskan bahwa sistem yang kita ubah atau kita modifikasi atau kita perbaiki itu bisa menyesuaikan dengan proyek yang kita buat, itu bukan sesuatu yang salah. Justru itu adalah yang dinamakan dengan sistem development. Ya, paham ya? Cara kasarnya kita itu mendaki gunung ya. Ya. Di sini mungkin udah ada yang ikut pecinta alam mendaki gunung ya. Itu kan kalau kita naik gunung ya, itu kan ada jalan setapak yang sudah dibuat oleh penduduk setempat atau mungkin pendaki sebelumnya. Untuk sampai ke puncak kita lewat situ supaya mungkin lebih mudah karena tidak ada semak belukarnya, tidak ada pohon-pohon yang tinggi yang harus kita babat lagi untuk kita bisa lewat. Ya, bisa kita lewat situ. Tapi ada kalanya kalau kita punya kreativitas sendiri, mungkin kita menemukan jalur pintas yang sekiranya lebih cepat membawa kita ke puncak dan kita babat jalur itu. Apakah itu salah? Ya tidak. Selama itu tidak berbahaya dan mengganggu lingkungan sekitar, nggak masalah. Yang penting sama-sama sampai puncak. Itu ya pemahaman sistem development itu seperti itu. Kita tetap mengikuti jalan setapak, tapi kita mungkin di pertengahan jalan kita ingin membuat sebuah kreativitas atau variasi sendiri yang sekiranya itu membuat sistem ini berjalan lebih baik. Nah, kita bisa membabat jalan pintas untuk sampai ke puncak. Itu ya. Sampai sini dan tanyakan tidak? Belum ada, Pak. Ya, itu intinya seperti itu ya. Saya kira eh, gampang untuk dipahami lah untuk sementara ini. Nah, yang saya jelaskan sampai slide ini aja dulu ya. Nanti minggu depan insya Allah saya sambung lagi. Ya, tapi nanti tolong perwakilan kelasnya untuk mengingatkan saya supaya ya saya kadang lupa ya karena kemarin kalian itu kan ikut magang, jadi eh, masuk perkuliahannya kan tidak sama dengan kelas-kelas yang lain ya. Jadi saya kadang lupa kalau di hari ini itu ada mata kuliah proyek perangkat lunak. Nah, metode yang paling terkenal sering juga disebut sebagai waterfall method ini yang paling tua. Ya.
Waterfall method itu yang paling tua karena orang itu membayangkan ini seperti air terjun, ya. Jadi air terjun itu kan paling gampang ya, turun dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai bawah nanti jadi besar aliran airnya itu. Ya. Jadi dari kecil sampai ke bawah jadi besar, kemudian sampai membentuk sebuah danau kecil atau eh, eh, kubangan air yang kecil tapi bersih. Ya. Maksudnya itu eh ya sebentar ya. Gimana, Mbak? Nanti aja ya. Jam ya sebentar lagi, 5 menit lagi. Ya. Ya. Jadi air terjun itu kan gambaran yang paling gampang ya, dari atas ke bawah itu kan sudah sifat dari air. Jadi intinya kalian itu sampai ke tujuan itu air itu sudah terkumpul dengan baik di sebuah cekungan temangan air terjun itu. Nah ini yang paling tua. Nah kemudian uh, peneliti-peneliti itu atau pengembang-pengembang ya itu akhirnya menemukan lagi alternatif dari SDLC ini atau waterfall ini, yaitu Case Tool, Joint Application Design, Rapid Application Development, Agile Methodologis, dan Experiment Programming, Scrum, dan sebagainya. Banyak sekali ya. Apakah dimungkinkan kalian itu bisa membuat metode lain? Bisa saja. Bisa saja kita membuat metode lain yang modifikasi dari metode ini, atau mungkin sama sekali tidak sama dengan metode sebelumnya, ya. Tapi bisa diterapkan di proyek kalian, ya. Jadi kuncinya seperti itu ya. Ya, kesimpulannya pagi ini bahwa kita itu boleh pakai metode tertentu untuk proyek kita, untuk menggarap TA kita. Namun itu bukan satu-satunya sistem yang harus kita anut 100%. Bisa dimodifikasi sesuai dengan proyek yang sedang kita garap. Bahkan itu malah lebih baik. Oke ya, sampai sini sudah tanyakan tidak? Nggak ada. Ya, kalau tidak ada nanti Kalau dari saya cukup, Pak. ya, berarti insya Allah nanti kita sambung lagi minggu depan. Ya, saya mohon tadi terima kasih tadi sudah diingatkan. Saya juga mohon maaf tadi baru tahu ya, karena selama nggak ngajar kelas ini ya, jadi agak lupa kalau hari ini saya tetap PPL. Padahal tadi saya juga pengennya tatap muka ya. Terus tadi baru nada WA saya kok ada kuliah, saya lupa. Ya, saya mohon maaf, nanti minggu depan tolong 3 hari lebih awal ya, jam berapa, sekitar 7:30 atau sehari sebelumnya, supaya saya bisa mempersiapkan apakah nanti online seperti ini atau tatap muka. Oke, begitu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.